ada arah, dipersilakan dan memasukkan nama dan tulisannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sela Sakti dengan nomor aktif 33. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial mengenai bagaimana Nah, untuk teman-teman sendiri, apabila kalian sudah memvideokan suatu video, disitu kalian harus mengimport video kalian itu ke dalam laptop dulu agar dapat menggunakan CapCut. Nah, awal mula penggunaan CapCut adalah itu bisa dari dokumen. Apabila tidak ada di dokumen, kalian bisa dari Google Drive ataupun dari Dropbox. Nah, di sini apabila kalian mengekspor video, di situ kalian kan harus menggunakan file-file yang kalian pilih. Di situ kalian bisa mengubah nama file tersebut, misalnya file 1, file 2 agar tidak terjadi tabrakan gitu. Misalnya file kalian itu tiba-tiba hilang ataupun file kalian itu tidak nyambung dari video-video yang telah kalian sisihkan. Kita menggunakan fitur import untuk mengimport video kalian. Mengimport satu-satu file kalian, di mana file kalian itu harus di copy seperti ini. Oke. Nah, dipilih videonya menurut ukurannya ataupun menurut urutannya, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Kalian langsung letakkan ke bawah. Ini harus satu-satu ya teman-teman, karena ini dalam laptop tidak bisa secara langsung, jadi kita harus mengkopinya satu-satu ke bawah sesuai urutan masing-masing. Nah, apabila ini sudah selesai, biasanya kita kan mau tuh membuka video yang tidak sesuai atau misalnya video yang kurang jelas. Nah, di sini saat mengkat ini biasanya kita harus menentukan dulu di mana kursornya. Nah, ini ada nggak kawan? Nah, karena ini kursor ini tidak bisa tidak bisa langsung memplay videonya, jadi kita itu harus menggesernya satu persatu di mana video yang akan mau kita cut. Nah, lalu kita bisa melihat dengan cara mengapply video yang telah kita masukkan ke dalam file. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya banyak moderator. Sedikit kesusahannya teman-teman, apalagi kita nggak pakai fokus ya. Jadi untuk memahami itu mungkin kami ada video tutorial, nanti mungkin bisa kami share kalau mungkin memang teman-teman mau ya itu gitu. Nah, selanjutnya itu penjelasan untuk tutorial selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Rizka. Pada Rizka silakan. Menjelaskan mengenai filter dan juga transisi. Tadi kan teman saya sudah menjelaskan terkait cara import dan juga cara mengkaksi video itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transisi, di mana sebelumnya untuk kalian kan bisa menggerakkan kursor nih untuk lihat videonya. Terus kalian juga bisa langsung request link aja dari sini. Dia kan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ini kalian langsung bisa split aja dari sini. Bukan yang depan ini, terus bisa langsung split. Nah, dia bakal ke split sendiri. Nah, tetapi sebelum itu kalian harus kembaliin lagi ke sini. Seperti itu teman-teman, itu untuk nge-cut lebih mudahnya. Nah, selanjutnya karena kita mau nambahin transisi, kita harus geser ke
Nah, untuk audio sendiri kalian bisa matikan dari sini ya teman-teman. Ini ada bagian sini, kalian tinggal aktifkan aja. Nah, ini juga harus manual, nggak bisa langsung semua karena memang peraturannya seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada bagian filter. Filter sendiri kalian juga filternya sama. Kebetulan kita cuma mau pakai satu filter aja ya. Sini juga tinggal kalian tambahin ke bawah. Terus kalian adjust deh mau seberapa ini. Nah, nanti dia langsung ke connect ke semuanya. Ini kan udah berubah ya dari sebelumnya. Mungkin itu saja yang harus saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya kembali kepada moderator. Kan kepada saya Rizka. Nah, itu dia penjelasan tentang transisi. Sebelumnya mungkin ada proses ekspor konten untuk masuk ke daily project. Terus selanjutnya ada proses transisi. Nah, selanjutnya itu ada proses teks ataupun penulisan pada bagian editan itu yang akan dijelaskan oleh teman saya Rima Notiati. Nah, kepada Rima silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teks atau penulisan yang dimana di teks ini banyak sekali template ya yang harus kalian pakai dan kalian pilih. Nah, di sini kan banyak nih template yang kalian bisa pilih mau kalian mau ambil yang mana. Di sini kami mengambil template Nah, di sini kami mengambil template yang kalian butuhkan. Di sini kan kalian masukkan apa yang ingin kalian
dari kami selanjutnya kan mungkin ada teman-teman yang bingung mungkin CapCut dalam industri kreatif media pada saat itu juga. yang bertanya mungkin kalau yang belum tanya nggak apa-apa, mungkin dari mana kan mau yang lain ya teman-teman nggak apa-apa. Jadi berhubung kami masih berdiskusi tentang jawaban atas pertanyaan teman-teman, ini berikan kami waktu sebentar. Oke, terima kasih. Integrasi apa mengaplikasikan integrasi. Oke, baiklah teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan dari saudara kita lihat opsi nomor 18 ya. Nah, jawabannya akan dijawab oleh rekan saya. Integrasi itu kan kalau saya menjawab pertanyaan dari daerah untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara mengintegrasi CapCut dengan aplikasi lainnya. Nah sebenarnya itu sama dengan beberapa aplikasi lainnya. Jadi kan integrasi itu sebenarnya kesatuan menyatu seperti itu kan. Jadi untuk ekspor dari video CapCut ini adalah dia tinggal klik ekspor terus masuk ke filenya. Sedangkan ada aplikasi lainnya itu seperti Adobe Premiere, Final Cut Pro, dan Instagram seperti itu. Selanjutnya untuk dari si berbagi dari aplikasi yang lainnya itu seperti dengan menggunakan integrasi aplikasi juga seperti cek dukungan API, gunakan layanan API juga, dan juga kita dapat mengunggah ke penyimpanan awan seperti menggunakan penyimpanan awan seperti cloud storage dengan cara ekspor video dari kaku terus mengunggah video ke layanan penyimpanan awan seperti Google Drive, Dropbox atau OneDrive. Baiklah, di sini saya akan mencoba menambahkan penjelasan dari teman saya terkait pertanyaan integrasi aplikasi CapCut dan aplikasi CapCut dan aplikasi editing lainnya. Nah, di sini saya akan mengambil karena itu dari konteks pembelajaran ya. Oke. Di sini kan tadi ada kami membahas tentang CapCut. Oke, di sini ada kami akan membahas contohnya ada aplikasi CapCut dan Filmora. Nah, di mana kita kan cuma satu beda aja sama-sama aplikasi editing lebih. Oke, kalau CapCut ini tuh lebih praktis. Seperti yang saya jelaskan di awal, dia lebih praktis. Karena sebenarnya kalau divisi juga bisa. Nah, kalau Filmora itu juga atau dia lebih ke komputer atau PC itu karena kan sebetulnya saya magang tuh jadi pas di program editing kami itu menggunakan Filmora. Filmora itu lebih susah daripada CapCut. Jadi pas untuk pembelajaran kami menyarankan lebih menggunakan CapCut. Kenapa? Selain praktis dan juga gratis untuk apalagi pembelajarannya. Nah, seperti itu apakah bisa diterima? Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya pertanyaan dari saudara Adit dengan absen 25 ya. Absen 25 yang akan dijawab oleh teman saya Ara. Ara, silakan. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan lagi, yaitu bagaimana peranan CapCut dalam industri kreatif. Ini ada beberapa peranan CapCut yang dapat kita ketahui, yaitu yang pertama meningkatkan kreativitas. Di mana di sini kita itu dapat membuat sebuah konten yang dapat dilihat oleh orang banyak sehingga kita itu dapat meningkatkan kreativitas kita mulai dari bagaimana cara membuat sebuah video yang menarik untuk ditonton ataupun membuat sebuah sebuah konten-konten yang beredukasi untuk pembelajaran. Biasanya itu digunakan oleh youtuber yang dapat mengedukasi kita untuk semakin giat belajar. Kedua yaitu membantu pembuatan konten video kreatif, di mana di sini CapCut digunakan oleh konten-konten kreatif yang dapat menarik berbagai media untuk dapat melihat mereka. Di situ mereka menerapkan efek visual dan filter yang tersedia, di mana di CapCut itu kan banyak efek dan filter yang dapat kita gunakan untuk dapat menghasilkan kemampuan kita. Dan di sini aplikasi ini meningkatkan kualitas dan daya tarik konten sehingga lebih efektif dalam menarik perhatian audiens. Selanjutnya saya akan beralih ke Rima. Nah, di sini dia akan menjelaskan secara singkat juga mengenai peranan CapCut di dalam industri kreatif.
pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan menggunakan aplikasi ini, siswa dapat membuat video kreatif dan animasi sesuai dengan mata pelajaran yang mereka inginkan. Yang keempat itu membantu pembelajaran